guys, balik lagi sama gue dengan Cici Cebe. Nah, di video kali ini gue pengen ngejawab semua pertanyaan kalian karena sebelumnya gue udah open Q&A di Instagram. Tapi seperti biasa, sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu dan juga notifikasinya. Dan like jika kalian menyukai video ini, share juga ke teman-teman kalian, follow juga Instagram gue @selfie_sp_. Oke, sekarang kita lanjut aja buat mention pertanyaan yang pertama. Kak, kalau misalnya kita gagal di SM Online Audition, dikasih tahu SM nggak? Kan kita sampai sekarang nggak tahu nih pengumumannya kapan, tapi sistemnya dari SM Online Audition itu kalau misalnya kalian lolos, kalian akan dikasih tahu. Kalau kalian nggak lolos, kalian nggak dikabarin guys. Jadi kalau misalnya sampai sekarang atau misalnya sampai tahun depan atau bulan depan kalian tidak dihubungi, berarti kalian nggak lolos. Terus berapa lama penilaian SM? Karena pengumuman aja kita semua nggak tahu kan, berarti lama penilaiannya juga gue yang nggak tahu. Kalau ada trainee di Indo, itu tuh pulangnya berapa tahun sekali. Jadi misalkan kalian menjadi trainee di SM, contohnya ya, terus kalian kangen sama kampung halaman dan kalian berinisiatif buat pulang kampung atau ke rumah lah. Kalau nggak salah sih setahu gue kita nggak bisa pulang. Karena hal ini juga banyak banget kan trainee yang tiba-tiba keluar ya karena mereka tidak bisa atau mereka tidak diizinkan untuk pulang kampung gitu. Terus untuk biaya trainee sebenarnya kita semasa training itu biayanya ditanggung sama agensi. Cuman kalau misalnya agensi hanya mengeluarkan, misalnya agensi mengeluarkan 2 juta untuk kita per bulan misalnya. Terus kita merasa nggak cukup dengan biaya yang dikasih sama agensi. Akhirnya apa? Kita pasti ngeluarin biaya sendiri. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa banyak trainee yang keluar gitu. Kakak emang Big Hit gak buka audisi untuk cewek? Kan kalian tahu ya Search Music dan Big Hit sekarang bergabung gitu. Terus karena hal itu mereka berinisiatif buat ngadain audisi untuk perempuan. Nah, untuk yang perempuan itu nama audisinya Global Plus Audition. Dan yang bisa ikutan itu tahun kelahiran 2001 sampai 2007 atau setara dengan 12 tahun sampai umur 18 tahun. Dan audisinya itu kalau nggak salah digelar di 16 kota. Waktu itu gue juga udah sharing info itu di akun Global Audition gue. Dan negara-negaranya itu kalau nggak salah ada Singapura, Korea, Jepang, Thailand, Vietnam, sama Taiwan. Jadi untuk Indonesia nggak diikutsertakan, makanya banyak juga yang nggak tahu ada Global Plus Audition ini. Dengan banyaknya fans di Indonesia atau bisa disebut Big Hit Stan juga, hal itu membuat Big Hit tertarik buat ngadain audisi di sini ya. Semoga aja seperti itu. Jelasin kalau soal audisi acting dan modeling dong kak. Oke, jadi untuk audisi acting seperti biasa kalian harus bikin video rekaman. Nah, untuk artikulasi kalian juga harus jelas. Terus arah pembicaraan dari acting kalian itu kemana. Terus mereka tuh harus tahu, oh kamu tuh perannya protagonis atau antagonis kayak gitu. Dan kalau bisa juga kalian harus menggunakan bahasa Korea. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, boleh pakai bahasa Inggris. Tahu gue sih boleh sih. Dicoba aja untuk kalian yang milih kategori acting. Dan untuk yang modeling, kalian bisa search di YouTube, banyak banget cara-cara catwalk kayak gimana, kayak maju pose, mundur pose, kiri pose, kanan pose kayak gitu. Nah, itu kalian tinggal rekam aja dan kirim ke audisi online yang kalian mau. Emang sih karena banyak boy group atau girl group yang sukses, ngebuat penggemar jadi kayaknya pengen deh jadi idol juga gitu kan. Nah, makanya untuk peminat di acting sama modeling sih bukan termasuk sedikit sih, cuman nggak sebanyak peminat di sing dan dance. Jadi untuk kalian yang milih acting atau modeling, kalian bisa coba aja. Saran dari gue, kira-kira ada nggak ya trainee Indonesia yang ada di agensi-agensi lain? Kalian bisa tahu kalau di One For You sama di Takarang, mereka dari agensi selain Big Three lah pokoknya. Nah, hal itu ngebuat kayak, oh berarti ada kemungkinan dong trainee-trainee Indonesia yang ada di beberapa agensi yang lain. Jadi gue yakin sih ya, pasti ada trainee-trainee asal Indonesia yang di agensi-agensi lain. Oh ya, banyak juga yang minta bikin tutorial WG Online Audition, terus juga pokoknya online audition yang lain selain agensi yang sering gue sebutin. Nanti kalau misalnya gue ada informasi, gue bakal sharing ke kalian juga. Tapi kalau misalkan gue telat informasinya, kalian misalnya menemukan ada nih audisi dari agensi lain, nah kalian bisa tag Instagram gue atau bisa langsung kirim ke DM biar gue berusaha buat mahamin itu isi deskripsinya, dan akhirnya nanti gue bakal kasih tutorial ke kalian kayak gitu. Beneran ada SM Weekly Audition. Gue pengen ngasih tau aja ya, yang di video kemarin yang weekly audition itu cuman asumsi gue bahwa kayaknya SM pengen ngadain weekly audition dari Indonesia, pengen nyoba. Dan kemarin itu kayak audisi pertamanya weekly audition, itu baru asumsi aja, tapi semoga sih emang beneran ada. Kak, aku kan dapat
email ucapan terima kasih atas partisipasinya. Terus bakal dapat lagi nggak? Maksudnya, jadi banyak juga yang salah paham sama email otomatis dari SM. Jadi bukan email yang mengatakan kalau kalian lolos dari audisi itu, bukan. Itu cuma email berisikan terima kasih karena kalian udah berpartisipasi dalam SM Online Audition. Nah, untuk email selanjutnya itu ya kayak email pengumuman kalau kalian lolos atau enggaknya. Ya, yang dikasih tahu sih yang cuma di chat lewat email itu ya yang lolos aja. Kak, kalau misalkan kita lulus di P-Nation, apa kita bakal menjadi trainee? Ya, jadi untuk P-Nation itu adalah audisi, guys. Jadi audisi merekrut trainee baru. Jadi penggemar K-pop sejak kapan, Kak? Sebenarnya gue tahu Korea ini tuh udah dari SD, karena gue dulu K-drama lovers lah. Film pertama yang gue suka itu adalah My Girlfriend is Gumiho waktu kelas 6 SD. Setelah itu tahun 2016 barulah gue menjadi K-popers. Dan boy group yang pertama kali gue suka itu adalah EXO. Gue bakal cerita sedikit sih. Dulu itu gue berebutan bias sama temen gue. Awalnya gue suka sama Chanyeol, tapi makin kesini akhirnya gue tertarik banget sama Baekhyun. Oh ya, kalian stan mana dan kalian fandom dari mana, guys? Kalian tinggal tulis di kolom komentar. Kalau gue sih EXO-L ya. Kalau menurut Cici, kalau kita yang umur 17 sampai 20 tahun ikut audisi itu worth it gak? Kalian bisa aja untuk ikutan audisi karena nggak ada larangan untuk kelahiran tahun segitu. Cuman ya untuk menjadi trainee itu agak sulit karena kebanyakan agensi sekarang nyarinya yang muda. Jadi intinya kalau misalnya yang umur 17 sampai 20 tahun mau ikutan audisi boleh, tapi untuk menjadi trainee emang agak susah. Karena kita saingannya sama anak-anak muda gitu kan. Kenapa waktu itu bisa ikutan syuting MNC TV? Nah, waktu itu gue bisa ikutan acting atau syuting di MNC TV itu karena gue casting dulu, guys. Gue pengen banget bikin video pengalaman gue waktu syuting itu, tapi nanti deh. Kayaknya gue udah janji terus deh bikin video pengalaman syuting. Ya pokoknya nanti dah, pokoknya gue bikin pokoknya. Ci, tahun ini ikut audisi nggak? Gue itu nggak bakal ikutan audisi lagi karena udah mager. Serius, gue udah mager, guys. Jadi tapi kalau misalkan SM Global Audition akan diadakan, gue pengen banget buat datang ke sana, cuma lihat-lihat aja sambil nge-vlog atau nggak ketemu sama kalian gitu aja sih. Kalau jadi trainee tapi gak bisa bahasa Korea gimana? Nah, ini banyak banget yang nanya, Kak, aku mau ikutan audisi tapi gak bisa bahasa Korea. Jadi kalau misalkan kalian ikutan audisi aja, kalian gak bisa bahasa Korea itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian ikutan audisi terus tiba-tiba kalian dinyatakan lolos dan jadi trainee, dan itu kalian mau gak mau harus bisa bahasa Korea. Tips mengeluarkan vibra suara. Cara mengeluarkan vibra suara itu sebenarnya sulit. Gue nyanyi pakai vibra itu vibranya vibra buatan, bukan vibra asli. Kalau vibra asli itu kalian nyanyi bakal keluar vibranya, getarannya. Contohnya kayak Chen EXO atau Baekhyun EXO, dia bener-bener kayak udah vibra asli tanpa buatan. Nah, untuk ngedapetinnya ya kalian harus perbanyak latihan. Terus kalau misalkan tiba-tiba kalian vibra aslinya keluar, berarti cara latihan kalian, teknik vokal kalian yang udah bener, kata guru musik gue. Oke, kita akhiri dulu sesi tanya jawab di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Part keduanya akan gue lanjutin di video selanjutnya. Bye bye.